Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa tentunya dalam acara yang ditunggu-tunggu dan tentunya dalam Gen Talks Cegah Kulit Kaget saat pandemi. Gimana nih kabarnya semua rekan-rekan yang bergabung di hari ini? Semoga selalu sehat pastinya, walaupun banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti dulu di saat-saat normal, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita jaga kesehatan kita, itu yang nomor satu, dengan mematuhi 3M, protokol dari pemerintah, dengan mencuci tangan sering mungkin, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Walaupun nih kita sering banget dapat informasi kalau vaksin sendiri ini sudah sampai di Indonesia. Tapi kita nggak boleh lengah, tetap jaga kesehatan, dan kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar rumah. Stay home aja untuk selamatkan orang-orang tersayang di sekitar kita. Dan sebelum mulai acara hari ini, perkenalan dulu, saya Anastasia Pradita, dan hari ini akan menemani selama 1 jam ke depan dalam obrolan yang tentunya menarik untuk kita semua, terkait dengan mencegah kulit kaget saat pandemi. Kenapa sih kulit bisa kaget gitu kan? Nah, di saat pandemi, banyak yang kaget dengan situasi yang serba berubah pastinya. Makanya kita harus beradaptasi dengan new normal. New normal ini nggak hanya untuk aktivitas yang biasa kita lakukan, kemudian dilakukan dengan sedikit perubahan dan modifikasi. Tapi kulit kita pun bisa jadi kaget dengan perubahan yang ada dan harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Karena kemarin Dita tuh punya pengalaman sendiri nih, ngerasain banget yang namanya tiba-tiba muncul jerawat di wajah karena harus pakai masker setiap hari. Apalagi aktivitasnya outdoor, kemudian kena matahari, kena debu, dan harus tertutup masker. Jadi kebayang dong kulit kita yang tadinya mulus-mulus aja, tahu-tahu harus berjerawat. Gitu. Nah, sekarang kita ada pembahasan yang pastinya akan menolong semua rekan-rekan yang memiliki problem yang sama kayak Dita. Tapi Dita nggak sendiri pastinya, di hari ini akan ada pakar yang ngobrol langsung dan sharing mengenai tips-tipsnya untuk menjaga kulit kita nggak kaget di saat pandemi. Dan tentunya topik ini nggak hanya untuk perempuan loh, cowok-cowok di luar sana juga perlu aware sama skincare dan juga kesehatan kulit wajah. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan di sini ada pria-pria yang ngerasa ini kok topiknya cewek banget ya, nggak perlu khawatir karena yang namanya kesehatan kulit, kesehatan wajah itu ada kaitannya dengan kesehatan juga nih secara overall. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengabaikan kesehatan kulit wajah kita berpotensi menjadi pemicu penyakit-penyakit lain nih, misalkan kayak kanker kulit karena lupa menggunakan sunscreen. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari untuk menjaga kulit wajah kita. Oke deh, nggak berpanjang-panjang lagi, hari ini saya mau menyapa narasumber kita yang sudah bergabung dan bakal sharing di hari ini. Ada Dr. Listia Paramita SPKK atau yang akrab disapa Dr. Mita. Hai dokter. Halo, selamat siang, Mbak Dita, apa kabar? Baik dokter. Lagi di mana nih dok? Lagi di rumah sakit kah atau di Hah? rumah? Ini lagi di tempat praktek kebetulan. Oke, prakteknya ini kalau nggak salah di Pati ya dok ya? Ya, di Pati sama di Jogja. Oh, oke oke, di Pati Jawa Tengah itu kebetulan kampung halaman saya dok. Oh gitu. Iya, ya ampun, Heeh, saya aja heeh, iya, udah iya, iya. lama nggak main ke sana. Heeh. Ntar dulu deh, tunggu pandemi kelar ya, karena di Pati juga banyak banget kasusnya naik nih, gitu. Itu dia Mm-mm. sih. Jadi mau nggak mau kita memang harus jaga kesehatan. Ya, Yang betul. penting pandemi mereda baru deh bisa pulang kampung lagi nih kalau Dita. Mm-mm. Oke nih dok, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mau bacain sedikit nih profil dan juga perjalanan karir dari dokter Mita, supaya yang mendengarkan ini juga makin kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu habis kenal tambah sayang nih sama dokter. Boleh. Boleh, aku bacain sedikit ya. Dokter Listia Paramita SPKK atau yang kita sapa dengan dokter Mita adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau ini menyelesaikan kuliah kedokteran di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 2008 dan telah menyelesaikan pendidikan spesialis dokter kulit dan kelamin di UGM Yogyakarta di tahun 2017. Pengalaman karir beliau sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin di berbagai klinik kecantikan di daerah Yogyakarta, dan saat ini beliau juga bekerja di Rumah Sakit Asuyutiah yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah. Banyak sertifikasi yang sudah diraih oleh beliau selama perjalanan karirnya di bidang dermatologis, seperti Indonesian Board Certified Dermatovenereologist, Trainer of Lanzox Botulinum Toxin, aku salah nyebutnya,
trainer of facial filler, dan masih banyak lagi. Selain itu, saat ini beliau juga aktif tentunya menjadi pembicara di berbagai acara seminar di bidang kesehatan. Boleh dong tepuk tangan untuk dokter secara virtual ya dok, ya nggak apa-apa ya. Iya, tepuk tangan Pengalamannya virtual banyak kita. dan pastinya ini cocok sekali untuk membahas topik kita di hari ini tentang kulit kaget di saat pandemi. Gitu. Langsung aja aku kasih kesempatan untuk Dr. Mita berbagi sharing mengenai materi ini. Silakan dok. Ya, terima kasih banyak Mbak Dita. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Mita, dokter spesialis kulit dan kelamin. Hari ini kita akan sharing ya tentang beberapa hal, terutama kesehatan kulit selama pandemi ini gitu. Ada beberapa beberapa hal yang mungkin nanti perlu kita bahas gitu, karena selama pandemi ini juga beberapa pasien, banyak juga kolega-kolega saya, teman-teman itu mengeluhkan kok kulitnya berubah ya gitu. Nah, nanti kita bahas nih apa aja sih yang membuat kulit kita menjadi berubah atau mungkin kaget gitu ya. Jadi kita tahu nih cara mencegahnya bagaimana gitu ya. Oke, saat ini saya berdomisili di Yogyakarta ya. Untuk praktek di Pati sementara memang dihentikan karena saya nggak bisa bolak-balik keluar kota, jadi sementara ini di Jogja dulu sampai pandeminya selesai, gitu. Oke, jadi apa sih masalah kulit yang selalu muncul atau yang sering muncul pada saat pandemi ini, gitu. Jadi ada beberapa kebiasaan baru terkait dengan pencegahan infeksi COVID-19 ini yang kemudian menimbulkan masalah baru gitu ya. Nah, ini kemudian kita juga butuh gimana caranya kita protokol-protokol itu tetap dilakukan tapi dengan kondisi kulit yang tidak memburuk gitu. Jadi kita tetap harus menjaga diri tetap aman, menerapkan protokol kesehatan, tapi juga tetap kulitnya dalam kondisi prima gitu. Nah, apa saja sih kebiasaan-kebiasaan baru apa yang menimbulkan gangguan kulit gitu. Nah, secara nggak sadar kita sering cuci tangan, kita sering pakai hand sanitizer, mungkin kulitnya jadi kering, kulitnya jadi iritasi, perih gitu ya. Pada sebagian orang yang kulitnya sensitif, kondisi ini sangat-sangat mengganggu. Tangannya jadi cracking, tangannya jadi luka-luka, bahkan ada pasien yang saking parahnya tuh sampai ada infeksi sekunder gitu di telapak tangan, di punggung tangan gitu. Kemudian kebiasaan berjemur, ya ini cukup fenomenal gitu ketika awal-awal kita pandemi semua gegap gempita mau berjemur gitu ya. Seminggu awal itu pasien saya di klinik banyak banget ya keluhannya seragam semua. Dok, kulit saya kebakar gitu ya? matahari. Dok, kulit saya menggelap. Dok, kulit saya perih banget gitu. Ternyata ada yang kurang tepat nih dalam berjemurnya gitu. Kemudian kebiasaan memakai masker ya. Ingat kita masih dalam suasana pandemi, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dan wajib tetap menggunakan masker apapun yang terjadi ketika kita beraktivitas di luar rumah, gitu, ya kan? Kondisi ini, kegiatan menggunakan masker sehari-hari ini juga menimbulkan keluhan. Ada jerawatnya mulai tumbuh lagi, atau ada jerawat muncul di area yang tertutup masker, atau kita sebut sekarang sebagai mask acne, gitu ya. Jadi jerawat yang muncul karena dipicu oleh penggunaan masker sehari-hari. Kemudian juga adanya perubahan pola aktivitas, ya. Ini tanpa kita sadari sering terjadi. Tapi ya tadi karena kita nggak sadar kita jadi, loh kok jadi kayak gini ya, gitu. Ya perubahan apa sih? Ada perubahan pola tidur mungkin, pola makan mungkin, pola istirahat, pola aktivitas itu membuat kulit menjadi lebih kusam, kulitnya dehidrasi. Mungkin jerawatnya yang tadinya sudah terkontrol dia flare up lagi, kambuh lagi, gitu ya. Nah itu yang perlu kita bahas bersama untuk hari ini ya supaya nanti lebih paham gitu. Nah ini keluhan yang pertama nih, sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer, kulitnya kering,
sampai ada yang berkerak kayak gini, sampai kaku, nggak bisa digerakin gitu ya. Nah, ini cara mencegahnya bagaimana gitu. Yang pertama adalah perlu dipahami untuk cuci tangan itu tidak harus dengan sabun antiseptik gitu. Nah, ini harus perlu dipahami ya, karena banyak orang yang wah harus pakai antiseptik gitu. Karena kalau nggak pakai antiseptik nggak bersih gitu. Apa pikirannya begitu kan? Gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi yang kita perlukan itu adalah sabun, apapun sabunnya nggak masalah, karena sabun apapun itu bisa merusak selubung protein pada virus gitu. Nah, itu dengan sabun apapun udah cukup. Ketika virusnya selubungnya hancur, dia akan lisis, dia mati, ya udah hilang dia, nggak akan bermasalah lagi gitu. Maka untuk kulit-kulit yang sensitif, yang gampang kering, gampang perih gitu ya, bisa pilih sabun-sabun cuci tangan atau sabun apapun yang dia mengandung pelembab, dia mengandung vitamin, atau ada mineral oilnya. Jadi supaya kulitnya nggak terlalu kering gitu ya. Kemudian setelah cuci tangan, rajin-rajinlah pakai pelembab. Ya, pakai hand moisturizer atau apapun lah, pelembab apapun boleh dipakai di tangan. Gitu. Kemudian penggunaan hand sanitizer. Perlu diperhatikan penggunaan hand sanitizer itu hanya untuk kondisi darurat. Ketika kita misalnya tidak bisa menemukan atau tidak ada fasilitas sabun cuci tangan, nggak ada air yang mengalir, di perjalanan misalnya ya, atau di lapangan, di outdoor gitu, kita nggak nemu nih ada air ngalir sama sabun, boleh pakai hand sanitizer. Tapi kalau kita cuma di rumah aja, nggak kemana-mana, atau di kantor mungkin yang wastafel banyak, tempat cuci tangan banyak, itu nggak perlu pakai hand sanitizer. Karena memang hand sanitizer ini kan base-nya alkohol, dan alkoholnya harus dalam konsentrasi tinggi supaya bisa efektif untuk membasmi virusnya. Kalau hand sanitizer alkoholnya kecil ya nggak efektif gitu. Itulah kenapa yang membuat hand sanitizer ini memang dia lebih iritatif gitu. Pada kulit-kulit tertentu ya, pada kulit-kulit yang sensitif yang memang basic yang mudah kering, ini jauh lebih iritatif. Makanya untuk kulit-kulit yang spesial tadi, yang gampang kering, gampang perih gitu, hand sanitizer ketika kondisi darurat aja ya. Jadi kalau di rumah lebih baik cuci tangan dan pakai sabun air mengalir gitu. Oke. Kemudian yang kedua ini ya, berjemur tadi bikin kulitnya menggelap, kusem, belang gitu ya. Perlu diingat bahwa berjemur itu tujuannya tidak untuk membunuh virus coronanya ya, bukan untuk bikin mati virusnya, bukan. Kita berjemur itu gunanya untuk mendapatkan vitamin D, yang mana vitamin D ini akan berguna sekali untuk membantu memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh. Ya, jadi mungkin teman-teman sering lihat di berita gitu ya, pasien-pasien yang sedang dirawat misalnya di Wisma Atlet gitu misalnya, kadang pagi-pagi suka dikumpulin tuh, terus dia jemur sambil senam. Itu bukan untuk membunuh virus coronanya ya, tapi untuk mendapatkan paparan sinar matahari supaya vitamin D dalam tubuhnya levelnya meningkat, sehingga imunitasnya juga lebih baik gitu. Nah, untuk berjemur ini perhatikan resiko dan benefitnya. Berjemur itu tidak harus di tengah hari bolong gitu, kayak jam 11 siang, jam 12 siang gitu. Wah biar panasnya pas lagi tinggi-tingginya gitu ya, jadi lebih mantep gitu jemurnya. Enggak juga sebenarnya, justru sebenarnya di bawah jam 10 pun nggak masalah, di bawah jam 9 gitu ya. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal itu, kita cari waktu yang sesuai gitu. Biasanya di bawah jam 10 dengan indeks ultraviolet di atas 3 itu sudah cukup. Jadi teman-teman kan punya smartphone ya, punya handphone, biasanya ada aplikasi bawaan di handphone itu tentang cuaca gitu. Jadi dia mendeteksi cuaca sekitar. Coba lihat di UV index, itu ada. Atau kalau nggak ada di HP nggak ada bawaannya, bisa install aplikasinya. Itu bisa cek. Kita cek lokasi kita sekarang berdiri ini UV index-nya berapa. UV index di atas 3 itu sudah cukup untuk kita bisa berjemur.
ya. Jangan lewat dari UV index 8 gitu. Kalau udah 8, 9, 10 itu udah panas banget. Itu biasanya risikonya jauh lebih besar. Risiko apa? Risiko sunburn, risiko kerusakan DNA kayak gitu-gitu. Jadi kita ambil rentang yang masih aman gitu. Kemudian area yang terpapar itu nggak perlu seluruh tubuh semuanya dilepas bajunya gitu, nggak perlu. Paparan sinar matahari pada 20% permukaan kulit, permukaan tubuh itu sudah cukup gitu. Kemudian frekuensi untuk berjemurnya itu cukup 2 sampai 3 kali per minggu gitu. Apakah boleh lebih dari itu? Ya boleh-boleh aja. Cuman 2 sampai 3 kali per minggu aja udah cukup gitu. Dengan durasi 5 sampai 15 menit gitu. Tergantung kekuatan kulit masing-masing. Karena kekuatan kulit itu beda-beda. Ada kulit yang 15 menit dijemur baik-baik aja, ada kulit lain yang 15 menit dijemur dia langsung panas, perih, besoknya ngelupas glodok-glodok semuanya tuh merah-merah ngelupas semua. Itu ada. Jadi benchmarknya kulit kita masing-masing, ketahanannya kita sendiri yang bisa ukur gitu. Kalau 5 menit masih belum rasanya masih baik-baik aja, boleh nambah sampai 10 menit. Tapi kalau udah 5 menit ditambah menit ke-6, menit ke-7 kok udah mulai perih gitu, mulai panas gitu, ya udah berhenti, terus langsung cari tempat teduh gitu. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena masker. Ini lagi banyak banget yang mengalami ya, karena memang kita diharuskan untuk selalu pakai masker, jadi ini cukup banyak. Sebetulnya Mas Agni ini sudah cukup lama kami kami petugas medis dan dokter gitu ya, tenaga medis rumah sakit itu sudah mengenal ini cukup lama, karena inilah yang kita alami gitu ketika kita memang harus merawat pasien di ruang yang khusus gitu ya, ruang isolasi, dan kita harus pakai masker berjam-jam gitu ya. Mas Agni, inilah yang terjadi. Cuman pada saat dulu yang sering mengalami ini adalah hanya petugas medis. Nah, sekarang karena semua orang wajib pakai masker ya, maka masyarakat umum pun juga mengalami gitu. Nah, ini contohnya. Sudah dilaporkan sejak sekitar 16 tahun yang lalu nih udah ada laporannya. Jadi ini salah satu petugas medis, ini adalah perawat, ya, ada muncul jerawat pada area-area yang tertutup masker. Kebetulan beliau ini menggunakan masker N95 ya, karena beliau bertugas di ruang isolasi khusus gitu. Kemudian ada muncul kemerahan, muncul reaksi peradangan pada kulit gitu. Ini contoh yang kedua. Beliau ini perawat gitu ya. Ini bisa kita lihat benar-benar jerawatnya itu muncul di batas maskernya, di area yang tertutup masker gitu. Jadi sebenarnya cara paling mudah kalau misalnya pemicunya memang dari jerawat, ya udah maskernya nggak usah dipakai. Tapi balik lagi, kita lagi kondisi pandemi. Saran itu tidak mungkin dilakukan gitu loh, nggak mungkin dilakukan. Aduh dok, ini jerawatnya muncul semua nih di area yang ketutupan masker, terus dokternya bilang, oh ya udah maskernya nggak usah dipakai. Nggak mungkin, tidak mungkin, itu gila kalau ada dokter yang bilang kayak gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi kita harus cari cara gimana caranya kita tetap aman, tapi dengan meminimalisir resiko si jerawat-jerawat ini gitu, supaya jerawatnya juga lebih reda, supaya jerawatnya nggak muncul lagi gitu. Kita mundur dikit nih, kenapa sih kok bisa terjadi ini jerawat karena masker tadi? Yang pertama yang berkontribusi paling dominan adalah karena adanya faktor gesekan antara masker dan kulit ya, friksi antara masker dan kulit tadi menimbulkan gangguan pada sawar kulit atau pada barrier kulit. Nah, ketika sawar kulit atau barrier kulit ini terganggu, maka akan mudah sekali terjadi jerawat. Jadi tipe jerawatnya adalah acne mechanica, jerawat karena memang faktor dari luar gitu. Faktor yang kedua adalah adanya kondisi lembab dan juga berkeringat pada area yang tertutup masker.
gitu, lembab, keringetan, dan itu kan terjadi nggak sehari 2 hari ya, berhari-hari, lama-kelamaan memicu munculnya jerawat, gitu. Kemudian yang ketiga, ini biasanya cewek-cewek nih, make up. Jadi Nah, pakai itu saya tuh, masker, Dok. iya, pakai make up, dan pakai masker gitu. Ini sering banget nih, sering banget. Apa namanya, bermake up terus ditumpuk masker terus ngeluh, aduh dok jerawatan banyak banget gitu. Ini sering ya pada perempuan nih. Nah, terus gimana sih cara mengatasi masker ini gitu ya? Yang pertama adalah pilih masker yang berbahan lembut. Paling bagus adalah masker berbahan katun ya. Jangan pakai masker yang nilon, polyester, spandek gitu, yang dia tidak serap keringat gitu. Nomor 1 cari yang bahannya lembut. Kemudian yang kedua, ganti masker secara berkala. Gitu, jangan pakai satu masker untuk 1 hari aktivitas full. Satu masker usahakan dipakai maksimal 4 jam. Jadi kalau kira-kira kita aktivitasnya panjang, dari pagi sampai sore, bawa masker cadangan gitu, bawa serep gitu, bawa cadangan masker gitu. Ntar udah 4 jam, ganti yang baru. Apalagi kalau aktivitas kita itu bermasker dan banyak ngomong gitu. Bermasker dan banyak ngomong itu harus benar-benar 4 jam ganti, 4 jam enggak 4 jam ganti, 4 jam ganti gitu. Karena kalau enggak ya cipratan ludah kita keringat dan kemudian lembabnya itu memicu jerawat lebih cepat gitu ya. Kemudian cuci masker setiap habis pakai. Ini untuk masker kain ya. Untuk masker kain. Jadi satu masker misalnya nih saya pergi keluar gitu ya ke pasar gitu pakai masker kain gitu. Tapi pergi cuma sejam gitu. Nah, itu tetap harus dicuci. Masuk tempat cucian. Jangan misalnya, wah sayang nih baru sejam, di angin-angin doang misalnya kayak gitu. Jangan. Jadi tetap masuk tempat cucian gitu. Ya, setelah dicuci, bersih, baru dipakai ulang. Kemudian yang keempat, tetap menggunakan skincare rutin. Jadi tetap merawat kulit gitu. Menggunakan sabun cuci muka yang tepat, yang nggak bikin kering. Kemudian apa namanya, menggunakan pelembab, itu tetap ya. Kemudian pakai sunscreen gitu, supaya kulitnya juga nggak terbakar matahari. Kemudian yang kelima, kita selalu saranin untuk pasien, terutama yang perempuan itu, untuk tidak bermake up di balik masker gitu. Nih rata-rata nih ada yang bilang, aduh dok, tuntutan pekerjaan nih saya harus masker gitu. Oke, satu untuk pekerjaan gitu, satu harus make up, 2 harus pakai masker juga kan, nggak mungkin make up dan nggak pakai masker. Oke, jalan tengahnya adalah you make up aja separuh muka gitu, mata aja gitu. Oh juga bagian sini ketutupan, nggak kelihatan gitu, kecuali mungkin pas makan ya kelihatan kan, itu teman-teman kita sendirilah, udahlah. Atau misalnya pas kita makan kita mojok sendirian, nggak ada orang tahu gitu, ntar kelar makan kan tutup lagi. Solusinya begitu. Memang agak-agak, wah masa separuh dok make up-nya? Ya gimana kalau misalnya mau jerawat yang di sininya beres, ya jangan ditumpuk make up gitu. Mungkin itu menjadi salah satu solusi supaya ini ya win-win solution. Maksudnya kita tetap aman, tapi juga tetap tadi tuntutan pekerjaan harus make up gitu. Oke. Kemudian ini keluhan, ini juga banyak nih yang ngeluh, dok kulit saya selama pandemi ini malah kusam, dehidrasi, malah jerawatnya flare up lagi gitu ya. Padahal saya tuh di rumah aja, nggak kemana-mana, semua kerjaan dikerjain di rumah, work from home gitu ya. Saya jarang keluar, nggak yang ngantor lagi karena semuanya dikerjain dari rumah gitu. Nah ini yang kadang kita nggak sadari gitu. Ada perubahan aktivitas, ada perubahan lifestyle, ada perubahan mood juga. Kita mungkin kadang stres ya dengan pandemi ini, wah beritanya tiap hari nggak kelar-kelar, malah setuju tuh, ya kan? Mungkin terlalu lama di rumah stres juga kali ya dok ya. Benar. Banyak dipikir akhirnya tunggu jerawat tuh. Kadang dari pikiran bisa juga ya dok ya. Iya, karena kan ketika hormon stres itu naik, kortisol naik, itu juga akan memicu terjadinya reaksi inflamasi pada kulit, gitu. Ya, perubahan aktivitas. Kadang-kadang gini, ketika kita ngantornya reguler gitu, kita kan pasti punya timing yang ritme yang teratur ya, ritmenya teratur. Jam segini tidur, besok pagi soalnya harus bangun, jam segini harus berangkat kantor. Nah, karena di rumah doang, banyakan goler-goler, banyakan mager-mager. Kaum rebahan ya dok? Kaum rebahan. Kadang polanya itu kebalik.
malamnya ngalong, tidur baru subuh, tadi dari subuh sampai siang tidur, kan gitu. Nah itu kebalik, pola yang kebalik itu juga akan berpengaruh pada kondisi wajah, gitu. Kemudian lifestyle, ya makan, terutama nih makan ya, pola makan, gitu. Goler-goler di rumah, bosen, ngemil terus ya dok ya. Ngemil, bikin mie instan gitu kan, karena gampang ya. Atau kirim online order food pakai, gitu. ya, pakai mitra online, dikit-dikit seblak, dikit-dikit cilok, dikit-dikit apa, gitu. Membantu perekonomian itu dok. Iya sih, bener juga, cuman jangan tiap hari gitu. Karena sama mungkin aktivitas fisiknya agak kurang ya, karena kebanyakan di rumah udah 9 bulan kan dok, mungkin olahraga juga jarang gitu ya. Benar. Nah sebenarnya itu juga faktor olahraga itu juga tetap ya, walaupun di rumah olahraga di rumah lah, apa jalan atau nyapu, apa ngikutin video di YouTube tuh kan banyak tuh sekarang, banyak banget sih dok, setuju. Olahraga dari rumah, gerakannya itu kan banyak ya, maksudnya kita nggak perlu wah harus ke gym atau alasan aduh nggak bisa olahraga dok soalnya gymnya tutup. Nah siapa yang bilang harus ke gym, di rumah aja nggak apa-apa. Idealnya berapa lama untuk 1 minggu atau sehari olahraga gitu dok? Sebenarnya kalau olahraga berapa menit, berapa jam itu kan tergantung dari endurance kita masing-masing ya. Ada orang yang setiap hari itu bisa kuat sejam 2 jam olahraga tuh ada. Tapi kalau yang baru pemula, ya jangan langsung sejam 2 jam. Besok nggak bisa bangun, jelas. Jadi disesuaikan aja ya sama kemampuan sendiri. Betul. Kalau baru mulai 15 menit dulu. Seminggu deh, taruh 15 menit. Dapat tuh seminggu, udah konsisten, naikin. 20 menit udah konsisten, naikin lagi setengah jam gitu. Nah, kalau langsung dihajar 2 jam pasti langsung kaku, nggak bisa jalan, kapok lagi, nggak mau olahraga lagi ya dok? Ya langsung kapok besoknya nggak mau olahraga gitu ya. Nah ini terutama nih yang paling dikeluhkan adalah jerawatnya flare up lagi gitu. Jerawatnya kambuh lagi, yang tadinya udah terkontrol, jerawatnya kambuh lagi. Jadi perlu dipahami bahwa untuk mengontrol jerawat itu ada 3 pilar utama ini, ada 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah skincare-nya harus benar. Jadi walaupun kita di rumah aja goler-goler, skincare-nya tetap dipakai gitu. Tetap cuci muka, tetap lembab, kemudian obat jerawatnya yang sesuai. Kalau misalnya ada yang agak gede-gede, boleh tuh ditotol jerawat gitu-gitu ya. Kemudian jangan lupa healthy lifestyle gitu, karena ini penting banget ya healthy lifestyle itu, karena kadang-kadang ada yang udah gonta-ganti gitu ya, skincare-nya, obat jerawatnya udah dikasih bolak-balik obat gitu, tapi nggak mau baik-baik, ternyata lifestyle-nya belum dibenerin. Nah itu kan juga menjadi mengganggu proses penyembuhan dan pengobatan jerawatnya. Jadi kalau mau terkontrol jerawatnya, 3-3-nya ini harus ada dan harus saling menopang gitu, karena kalau 2 doang pilarnya, yang satu nggak ada ya runtuh, nggak jadi terkontrol jerawatnya, flare up terus gitu. Ya. Oke. Nah ini kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan kulit ya. Apapun yang terjadi, ngantor nggak ngantor, di rumah atau di luar rumah, skincare harus tetap kita pakai gitu, karena dia tadi merawat kulit kan bukan perkara sehari 2 hari ya, jadi itu adalah tindakan yang harus dilakukan. Investasi juga ya dok ya? Ya benar, karena tidak dipungkiri ya, kita belak-belakan aja, tidak dipungkiri bahwa kadang-kadang misalnya kita bekerja pun kita juga dituntut pasti ada berpenampilan baik gitu kan. Betul, yang menarik gitu ya. Gimana kita bisa mengikuti syaratnya itu kalau misalnya kita kucel, kita apa, nggak harus yang putih atau apa tuh, tidak sama sekali. Jadi kita tuh harus palingnya bersih, sehat gitu ya dok ya. Bener, dengan ton kulit kita sendiri gitu. Jadi bukan yang kulit sehat itu bukan yang harus putih, harus ini itu, enggak. Sehat itu ya dengan merawat yang kita miliki ini gitu ya. Kemudian yang kedua, pola tidur nih, ngaruh banget ini. Kalau nggak mau punya kulit yang kusem gitu-gitu ya, pola tidurnya harus baik, pola makannya harus baik. Gimana kulit akan sehat gitu ya, tapi kalau tiap hari dijejelin junk food terus gitu ya, sayur nggak doyan, buah jarang-jarang karena males ngupas misalnya.
air putih, aduh enek dok, nggak bisa minum air putih, bisanya yang berwarna-berwarna, ya terus gimana Waduh. gitu. Kalau Ya. kalau tidur itu idealnya berapa lama sih durasinya yang mungkin efektif untuk kita kan dewasa nih dok? Hmm. Berapa jam sih sehari Idealnya kalau menurut idealnya? teratur dewasa itu idealnya pola tidur malam ya, tidur malam itu 6 sampai 8 jam. Cuman saya yakin kita tuh nggak 8 jam juga sih tidur sehari-hari. Gitu kan, pasti kurang dari itu gitu. Tapi yang penting tadi paling nggak 6 jam ya, 6 jam. Kemudian 6 jam itu ditaruh di tengah malam. Jadi Oh tengah gitu malam nggak bisa? Misalkan diganti pola tidurnya jadi kebalik, nggak pengaruh ya dok? nggak bisa. Karena tidur malam itu tidak bisa digantikan tidur subuh, nggak bisa digantikan tidur pagi, tidur siang, tidur sore, nggak bisa. Oh nggak Karena bisa ya? bisa, karena beda apa namanya metabolisme yang terjadi itu beda. Ketika kita tidur malam, ibaratnya kita malam istirahat, semua sel-sel itu apa ya direparasi dalam tanda kutip, direparasi, dibenerin itu di malam hari. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidurnya kita switch ke tidur siang misalnya. Atau misalnya tidurnya subuh. Tapi saya panjang kok dok, 10 jam saya tidur. Dari subuh sampai ntar siang jam 2-an gitu. Dan panjang banget tapi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya buat tubuh kita. Ya gunanya cuma ngilangin ngantuk aja. Tapi nggak ada gunanya untuk metabolisme tubuh, nggak ada gunanya untuk balancing hormon, kayak gitu-gitu. Nggak ada gunanya untuk kesehatan kulit gitu. Nggak ada gunanya. Jadi better tidur di tengah malam. Even misalnya, aduh dok, saya tuh banyak banget kerjaan gitu. Kalau nggak lembur saya nggak bisa. Oke, kadang saya ngomongnya gini, oke, kamu banyak kerjaan, ya. Kamu tetap butuh tidur nggak? Butuh dok. Butuh kan? Nggak mungkin melek 7 kali 24 jam kan? Iya nggak mungkin. Oke, jadi 24 jam yang kamu punya, 4 jam sisihin buat tidur, tapi malam. 4 jam buat tidur tapi di malam hari. Misalnya tidur jam 11 malam, bangun jam 3 subuh. Itu cuma 4 jam. Tapi itu udah jauh lebih bagus daripada kamu tidurnya subuh ntar sampai siang gitu. Kualitasnya beda ya dok ya? Beda banget. Jadi better kalau misalnya, aduh ngerjain skripsi, aduh banyak lemburan atau ini itu gitu. Manajemen waktunya sih sebenarnya tetap tidur misalkan di tengah malamnya itu tidur gitu. Ntar jam 3 melek lagi, kerjain lagi dah, nggak apa-apa. Berarti nonton drakor agak dikurangin ya, malam hari lebih baik tidur aja, karena itu hormon-hormon baik juga pada keluar gitu ya dok ya, biar kulitnya glowing gitu. Ya, bukan untuk kulit aja ya, ini tidur malam itu tidak hanya untuk masalah kulit aja, tapi untuk masalah hormonnya juga, fit atau enggak badannya gitu. Fit atau enggak badannya. Dan kadang-kadang ketika pola tidur ini terganggu, itu pasti kita juga ada gangguan di badan. Iya, mood-nya juga kali ya dok ya, berpengaruh juga ya. Mood kita gitu ya. Ya, mood-nya juga terganggu, gampang capek, dikit-dikit ada pegel-pegel, dikit-dikit pusing, dikit-dikit migrain nih perempuan nih seringnya begini nih. Dikit-dikit pusing, separuh kepala, dikit-dikit badannya pegel, dikit-dikit nyeri, ngilu-ngilu sendi-sendinya. Setelah ditelusuri ternyata gara-gara cuman tidurnya benar. Sering banget nih kayak gini. Itu ya dok, pola tidur, kemudian ada pola makan juga ya dok ya, dan olahraga itu udah di-mention juga sama dokter ya. Betul. Kemudian kalau perlu ya memang karena kita sekarang ini lagi suasana pandemi ya, boosting untuk imunitas itu perlu. Kalau misalnya kita merasa dari pola makan kita, aduh kayaknya kurang nih vitaminnya, atau aduh kok kayaknya aku makan hari ini sayurnya nggak banyak ya, boleh ditambah suplemen vitamin gitu. Kemudian menghindari hal-hal yang akan memperburuk kondisi ya, misalnya rokok, alkohol gitu ya, diminimalkan lah gitu.